Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى عن أهمية اللغة العربية أو عن أهمية تعلم اللغة العربية. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya." Wa qala aidan wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyya. Di sini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan untuk melanjutkan dan mengisi hari-hari kita dengan mempelajari bahasa Arab, bahasa yang indah dan juga bahasa yang tidak ada kecacatan atau kebengkokan padanya. Sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 28 Allah Subhanahu wa taala katakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin. Tidak ada kebengkok, tidak ada kebengkokan. Dan juga bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat mulia karena kitab suci Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita pembahasan mu'rab dan mabni. Ketika sebelumnya kita membahas mu'rab dan mabni pada isim, maka sekarang kita akan bahas mu'rab dan mabni pada fi'il. Mana jamak dari fi'lun adalah af'al. Al-af'al. Al-af'al. Ketika kita melihat fi'il ditinjau dari segi waktu terjadinya, maka ada tiga. Ada tiga pembagian. Yang pertama adalah fi'il madi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi merupakan kata kerja yang telah ter telah terjadi atau kata kerja lampau. Kata kerja apa? Kata kerja lampau. Ya. Yaitu fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya perbuatan di waktu lampau atau sebelum waktu pembicaraan. Itu fi'il madi. Silakan dicatat. Fi'il madi merupakan fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di waktu lampau atau sebelum waktu pembicaraan. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang atau fi zamani takallum di waktu pembicaraan. Nah, sedangkan
Fi'il amar merupakan fi'il yang menunjukkan arti dari satu tuntutan. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti suatu tuntutan akan terjadinya satu perbuatan yang perbuatan tersebut terrealisasi setelah waktu pembicaraan atau akan datang. Secara simpelnya fi'il amar adalah kata kerja perintah. Baik. Nantinya ketiga fi'il ini ketika kita tinjau dari mabni dan mu'rab, maka sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita, fi'il madi itu dia termasuk fi'il yang mabni. Dan konsep mabni di sini sama seperti konsep mabni pada isim, di mana keadaan akhir kata tidak bisa berubah. Meskipun apa? Meskipun faktor atau amil masuk kepadanya bermacam-macam amil. Ya keadaannya tetap dalam keadaan yang satu. Begitupun fi'il amr juga. Dia mabni. Jadi fi'il madi itu keadaan akhirat tetap pada satu keadaan dan juga fi'il amr juga sama. Tetapi nanti dia mabninya bisa beberapa keadaan mabni. Sebagaimana kita pernah singgung, mabni itu kan ada mabni di atas dhammah, ada mabni di atas fathah, ada mabni di atas kasrah. Begitupun fi'il madi juga. Tentu kalau kasroh dia tidak. Kalau kasroh dia tidak. Karena apa? Fi'il terhalangi dari kasroh. Fi'il terhalangi dari kasroh. Adapun fi'il-fi'il yang di kasroh itu nanti adanya sebab, salah satu di antaranya adalah bertemunya dua sukun. Nah, di antaranya ketika fi'il madi yang diakhiri taknis. Taknis. Contohnya adalah nasorot. Nasorot al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Setelah nasorot ada isim yang makrifat dengan al. Maka kita bisa katakan apa? Nasorotil mudarrisatu. Baik. Untuk yang mu'rab itu ada fi'il mudhari. Untuk yang mu'rab itu ada fi'il mudhari. Jadi keadaan akhir dari fi'il mudhari itu dia bisa berubah bersamaan dengan amil atau faktor yang masuk kepadanya. Namun si fi'il mudhari ini dia bisa mabni kalau dia bersambung dengan nun niswah dan juga nun taukid secara langsung. Al-mu'rabu al-fi'lu al-mudhari'u. Kemudian illa kecuali idza ittasalat, kecuali kalau fi'il mudhari itu ittasalat bihi, ada yang bersambung dengannya yaitu apa? Nun niswah. Nah, kalau dia bersambung dengan nun niswah, fayakunu mabniyan. Maka si fi'il mudhari itu mabni. Alamatul i'rabi al-asliyati fil af'al. Nah, jadi kalau kita berbicara tanda i'rab ya, tanda i'rab. Berarti kan kalau nanti berbicara tanda i'rab khusus untuk si fi'il mudhari karena dia yang beri'rab, maksudnya dia mu'rab. Dengan catatan fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan nun niswah maupun nun taukid secara langsung. Maka nantinya dia akan mengalami
keadaan rofa. Dia bisa mengalami keadaan rofa, bisa mengalami keadaan nasab, dan bisa mengalami keadaan jazm. Kenapa tidak mengalami keadaan jer? Karena keadaan jer itu khusus untuk isim. Kalau fiil tidak mengalami keadaan jer. Nah, ketika dia mengalami keadaan rofa dan bentuk fiil mudhari itu mengharuskan tanda rofanya dengan tanda asal, berarti dommah tanda rofanya. Begitupun ketika nasab, ada bentuk-bentuk yang mengharuskan dia dengan tanda asal dari i'rab nasab, yaitu berarti dengan fathah. Ini berarti fiil mudhari ya. Kemudian juga ketika dia berkeadaan jazm nih fiil mudhari dan bentuk dari fiil mudhari tersebut mengharuskan tanda jazmnya itu dengan tanda asal, maka dengan sukun. Contohnya di sini lihat baik-baik. Afhamu hadzal darsa. Afhamu hadzal darsa. Nah, ini sudah dimerahin ya. Afhamu hadzal darsa. Dia itu fiil. Fiil apa dia? Fiil Fi'il mudhari. mudhari. Fiil mudhari. Maka di sini kita lihat dia dengan domah, maka kita katakan dia marfu. Marfuun wa alamatu rafihi ad-dom atau dommatun zahiratun. Kemudian ketika dia kemasukan amil nasab, maka mengharuskan nanti fi'il mudhari'nya nasab. Uridu an afhama. Uridu an afhama. Di sini dia dengan fathah, di mana fathah merupakan tanda asal untuk i'rab nasab. Berarti kita katakan afhama di sini bagaimana i'rabnya? Mansubun bi'an, mansubun bi'an, bi itu artinya dengan, mansub dia dengan an, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Kemudian fiil mudhari ini jazm ketika dia kemasukan faktor penjazm. Di antara faktor penjazm itu adalah lam. Lam afham. Berarti afham di sini kita katakan dia majzumun, yang dijazm artinya. Afham bagaimana i'rabnya? Majzumun bilam dengan lam wa Bilam. alamatu jazmihi as-suku as-sukunu, ini tanda asalnya. Sukun merupakan tanda asal untuk i'rab jazm. Nah, wahia alamatul jazmi al-fathah wahia alamatul nasbi ad-dhammah wahia alamatur raf'i. Nah, sekarang silakan dibaca fil af'ali. Siapa yang mau baca nih? Ntar saya panggilkan saja kalau begitu. Dari yang paling besar. Jangan lupa dinomorkan kalau mau baca ya, nanti saya panggil. Yang paling besar berarti nomor nomor 9 tadi izin menyimak. Peserta peserta nomor 8 juga izin menyimak. Peserta nomor 7 silakan. Peserta nomor 7 silakan dibaca peserta nomor 7.
Tidak ada. Peserta nomor 2 silakan. الأفعال المعرب والمبني من الأفعال الفعل Al-mu'rabu الماضي wal mabniyu minal af'ali. Wal mabni saja lebih tepatnya ya. Al-mu'rabu wal mabni minal af'al. Silakan terjemahkan. mu'rab dan mabni dari fiil-fiil Baik, lanjut. atau fiil-fiil yang mu'rab dan mabni. Betul. Fi'il Fi'lul madhi dan mabni. wa fi'lul al-fi'lul madhi wa fi'lul amriyani. Apa tuh artinya? Fi'il madhi dan fi'il amr mabni. Fi'il amr dan fi'il amr keduanya mabni. Betul ya. Fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Berarti apa kalau mabni? Keadaan akhirnya tetap. Kemudian wal fi'lu al mudhari'u. Wal fi'l dhari'u mu'rabun illa idza tasalat bihi nunu fayakunu mabniyan. Ya. Fi'il mudhari itu mu'rab Nahwu kecuali bersambung dengannya nun niswah. Kalau dia bersambung dengan nun niswah fayakunu mabniyan, maka dia menjadi mabni. Baik, kita lihat contohnya nahwu afhamu hadad darsa, kemudian uridu an afhama lam afham. Nah ini. Alamatul i'rabi al-asliyah wal far'iyah. Alamatul i'rabi fil mudhari salasun. Oke. Tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari itu tiga. Dan tentunya ini adalah tanda asal. Tanda apa? Tanda asal. Ketika dommah, afwan. Ketika rofa dia dengan dommah. Nah ini tanda asal ya. Dan ketika nasab dia dengan fathah. Ketika jazm dengan sukun. Wa hunaka alamatun ukhra. Dan selain fiil mudhari punya tanda-tanda i'rab ini, maka dia punya tanda yang lain, yaitu tanda cabang far'iyah. Wa hiya fil anwa'il atiyah minal fi'al. Nah, dan dia itu pada macam-macam berikut dari fiil. Yang pertama al-af'alu al-khamsah. Kalau fiil mudhari itu termasuk fiil-fiil yang lima. Fiil-fiil yang lima itu apa saja? Masih ingat nggak? Yaf di buku yang kedua tuh. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, kemudian taf'alina. Maksudnya ketika fiil mudhari itu akhirannya bersambung dengan wawul jamaah, kemudian alif tasniyah, kemudian juga apa? Ya muannas mukhatabah. Maka nantinya mereka di i'rab dengan tanda cabang. Baik ketika rofa dengan tanda cabang i'rab rofa. Baik ketika nasab berarti dengan tanda cabang i'rab nasab. Baik ketika jazm maka dengan tanda cabang i'rab jazm. Contoh di sini, lihat. Al-af'alu al-khamsah itu alamatur raf'i fiha subutun nun. Nah, tanda rofaknya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Ini ketika rofa. Kemudian ketika nasab dan jazm itu satu tandanya sama. Hadzfun nun, penghilangan nun.
Ya, penghilangan penghilangan nun. Contohnya di sini. Aturiduna an tazhabu. Hai. Aturiduna aturiduna di sini dia i'rabnya rofa. I'rabnya apa roh? Rofa. Apa tanda rofanya? Tetapnya nun. Bagaimana cara kita mengirab turiduna? Kita katakan turiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Sebutkan tanda rofanya. Kan dia tergolong al-af'al al-khamsah tuh. Nah, tanda Subut rofanya subutun Subutunun subutun nun. Gitu li'annahu ya. Turiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i thubutun nun. Sedangkan tadhabu di sini, sedangkan tadhabu di sini dia kemasukan amil nasab tidak? na'am Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. kemasukan amil nasab yaitu an. Berarti jadi mansub dong tadhabu iya. Maka apa tanda nasabnya? Lihat bentuk tadhabu kan dia al-af'al al-khamsah. Maka tanda nasabnya penghilangan nun. Coba di rob. Tadhabu. Siapa yang mau? Tadhabu Silakan. man, mansubun wa alamatu nasbihi fath eh, salah Ustaz. Wa alamatu Wa hadfun alamatu nun nasbihi. Nah, betul. nasbihi Hadfun. Hadfun itu hadfun warnanya udah nun saya samain. Jadi tadhabu fi'lun mudhari'un mansubun. Dia dinasab dengan apa? Seperti tadi kan udah saya contohkan. Fi'lun Bi'an. mudhari'un mansubun menghilangkan nun. bi'an. Maaf. Bi'an. Bi'an. Dengan an. Dia dinasab dengan an. Ya kan? Tadhabu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an dengan an. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Paham sampai sini? Tamam, tamam Ustaz. Kemudian yang fiil mudhari fa'ilnya itu domir anti. Itu juga termasuk al-af'al al-khamsah. Berarti dia ketika nasab ya hilang nunnya, hadfun nun. Ketika jazm pun juga sama, hadfun nun. Nah, maka lihat di sini alam tazhabi. Asalnya kan tazhabina. Kalau nggak ada lamnya atau nggak ada alam, maka dia rofa. Tazhabina, subutun nun. Tapi ketika ada alam, silakan di i'rab. Tazhabi, Tadhabi majzumun. fi'lun, sebutin dulu dia Oh fi'il iya, mudhari'un. fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatun Nah, dia wa jazmnya dengan apa? Fi'lun Bilam. mudhari'un majazumun bi bilam alam. Atau bialam bilam boleh. Atau bi alam boleh. bilam Diulangi eh, coba. Fi'lun. fi'lun mudhari'un bi alam. Majzumunnya mana? Fi'lun mudhari'un. Oh ya, fi'lun mudhari'un majzumun bi alam majzumun Kan wa majzumun udah. alamatu Nah, wa alamatu. wa alamatu jazmihi hadfun nun. Iya, hadfun nuni. Gitu ya. Kemudian ada fi'il mudhari yang dia nakis. Lanjut. Nih, bentuk fi'il mudhari yang dia itu tergolong fi'il nakis. Al-fi'lu an-nakis. Maksud dari fi'il nakis di sini dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Di buku yang kedua ya. Itu kita udah bahas tuh. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Berarti ketika dia diakhiri oleh huruf ilat.
Alamatul jazmi, tanda jazmnya itu dihilangkan huruf ilatnya. Nah, ini ketika jazm nih. Kalau dia ketika rofa, tidak hilang huruf apanya, huruf ilatnya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini ketika jazm dulu. Ketika jazm, maka dia penghilangan huruf, penghilangan huruf ilat. Contoh di sini. Lam yamshi, lam yamshi. Yamshi ini kalau nggak ada lam, kalau nggak ada apa? Nggak ada lam nih, kita hapus lamnya. Nggak ada. Oh, udah putih. Oke, sudah. Kita hapus lamnya. Kita hapus lamnya nih. Maka nantinya dia akan yam, yamshi dengan ya. Yamshi dengan ya. Tuh. Yamshi dengan ya. Nanti dia ketika rofa dengan apa? Dengan domah muqaddarah ya. Kemudian yada'u ini asalnya adalah yada'u dengan wawu. Dengan apa? Dengan wawu. Wawu sukun. Nah, wawu sukun ini merupakan salah satu dari 3 huruf ilat. Jadi huruf ilat itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Lam yansa, lam yansa itu asalnya adalah yansa dengan alif bengkok. Yansa dengan alif bengkok. Nah, ini semuanya fiil mu'tal akhir dengan ya, dengan wawu, dengan alif. Ketika jazm itu huruf ilatnya dibuang semuanya. Contohnya, lam yamshi, kemudian lam yada'u, lam yansa. Hapus. Lam yamshi, kita irobnya bagaimana yamshi? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Saya ulangi. Yamshi ini fi'lun mudhari'un. Dia kan fi'il mudhari' kan? Fi'lun mudhari'un. Majzumun dia dijazam. Bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya apa? Hadfu penghilangan harfil illah. Penghilangan huruf illat. Kenapa? Li'anahu li'anahu fi'lun naqisun. Boleh kita katakan demikian. Sama juga lam yada'u dan lam yansa. Afwan Ustadz, sebentar bertanya, kalau li'anahunya itu mu'tal akhir, boleh Boleh, Ustadz? boleh. Syukron Iya, Ustadz. boleh. Mu'tal akhir boleh. Fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Ya, boleh fi'il mu'tal akhir. Nah, kemudian fi'il nakis itu dia punya tanda i'rab yang ditakdirkan. Nah, ini ya. Fi'il mudhari i'rab takdiri. Fi'il mudhari yang di i'rab secara takdir. Nah, ya. Alamatur raf'i fil fi'lin nakis. Tanda rofa pada fi'il nakis. Ini kesemuanya nih. Yaitu fi'il mu'tal akhir dengan ya, fi'il mu'tal akhir dengan waw, fi'il mu'tal akhir dengan alif. Maka yamshi kita katakan bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu atau dhammatun muqaddaratun ala akhirih lita'azzuri ya lita'azzuri yamshi
Itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li ta'azzuri. Li-nya itu karena ya, li ta'azzuri karena diberikan apa? Afwan. Alasannya bukan li ta'azzur tapi li sikoli karena dia diakhiri ya. Jadi kalau yamshiyu itu berat. Nah, ini sama halnya seperti isim mankus ya, teman-teman. Sama halnya dengan isim mankus. Gitu. Kemudian ya da'u pun juga sama. Dia nanti alasannya apa? Lisikol berat. Kalau yang sa baru dia alasannya li ta'azzur. Tidak ditampakkan tanda domah ketika dia rofa. Berikutnya yang kedua alamatun nasbi. Tanda nasab pada fiil nakis yang maftuh ya. Al-maftuh al-aini. Yang di fathah ain fiilnya. Ain fiilnya berarti ya, ain fiilnya huruf terakhir fiil tersebut ya. Contohnya adalah lan ansa lan ansa. Kenapa yang fiil mudhari' mutal akhir dengan ya dan waw tidak diikutkan di sini? Karena dia tidak ditakdirkan. Seperti isi mankus ketika nasab. Isi mankus ketika nasab ditakdirkan nggak i'rabnya? Ti tidak. Contoh qadi al-qadi. Ja'al qadi itu kan rofa berkedudukan sebagai fa'il dan tandanya domah, tapi domahnya ditakdirkan. Nah, ketika dia menjadi maf'ul bih ra'aitul qadi ya, tanda nasabnya ditampakkan. Sama juga nantinya untuk apa? Untuk fiil mudhari' mutal akhir dengan ya dan fiil mudhari' mutal akhir dengan wawu ketika nasab tanda nasabnya ditampakkan. Contoh ketika kemasukan lan. Lan yamshi, lan yamshi apa? Lan yamshiya. Tidak ditakdirkan makanya nggak dimasukkan di sini. Kemudian lan yada'u apa? Lan yada'uwa. Lan yada'uwa. Tapi kalau fiil mudhari yang mu'tal akhir dengan alif maka dia tetap ditakdirkan ketika nasab. Apanya yang ditakdirkan? Fathahnya gitu. Alal alif. Ta'azur. Kemudian yang ketiga alamatul jazmi, tanda jazm pada fiil mudha'af. Ini udah lewat pembahasan fiil mudha'af di buku kedua. Silakan di murojaah lagi itu. Contoh lam ahujja. Nah, jadinya begini. Fa'alamatu jazmihi sukun yang muqaddar. Sukun yang apa? Muqaddar, ditakdirkan. Lam ahujja. Asalnya itu adalah ahujju kalau nggak ada lam. Tapi ketika kemasukan lam ahujja. Jangan sampai kita katakan karena jimnya itu di fathah. Karena jimnya itu di fathah langsung kita katakan tanda jazmnya adalah fathah. Tidak. Tapi dia tetap sukun namun sukunnya ditakdirkan. Pembahasan sebab dan alasannya itu nanti kalau kita sudah menelaah ilmu sorof dari kitabnya sorof. Gitu. Intinya di buku ini kita ketahui sebatas itu tadi saja dulu. Nanti makin pusing kalau nanti saya bahas sebabnya. Ustadz Afwan izin bertanya, Ya, apakah hanya untuk fiil ahujju aja Kak Ustadz? ya fiil mudhoaf. Sejauh Hmm, fiil mudhoaf. Jangan katakan fiil ahujjah. Intinya fiil mudhoaf. Karena fiil mudhoaf bukan hanya ahujjah saja. nah, Ustadz. Ya. Mau tahu contoh fiil mudhoaf? Balik lagi buku kedua. Nah, itu udah dibahas di akhir-akhir. Betul kan? Di buku kedua, Nah, Ustadz. jilid kedua. Kita udah bahas itu ya. Nah, sampai sini bisa difahami? Coba kita lihat dari slide ini. Beliau menghadirkan cara irobnya enggak? Oh, enggak. Tidak ya. Baik. Maksud cara itu kaidah seperti di isim kemarin. Berarti dicukupkan dengan apa?
kaidah yang ada di isim dengan kita cocokkan modelnya pada fiil. Sama saja. Tamarin coba nih. Ayyin al-mu'rab minal mabni fi ma ya'ti. Ini nomor pertama. Coba tentukan mana yang mu'rab, mana yang mabni. Mana yang mu'rab, mana yang mabni. Yang mu'rab warnanya biru. Yang mabni warnanya kuning. Coba peserta mau nomor berapa nih? Yang mau aja lah. Peserta nomor 3 coba. Oke, peserta nomor 1 dulu. Oke, peserta nomor 1. Berarti kita urut saja kalau begitu. Peserta nomor 1. Nggak ada Ustadz, 11. Hmm? 11 ya itu ya? Ya Naam sudah, nggak Ustadz. apa-apa. Peserta nomor 11. Mu'rabnya, Coba baca dulu dakhola. Dakhola mabni apa mu'rab? Antum jawab semua nomor 1 ini. oh naam. Dakhola, mabni, Oke, dakhola mabni. ijlis, mabni, Ijlis mabni. yadhabu, Dakhola mabni kenapa dia? karena fi'lun madin. Iya, karena fi'lun madin. Baik. Ijlis mabni juga kenapa dia? Fi'lun amar, Ustadz. Fi'il amar ya. Kemudian berikutnya. Eh, mu'rab, lianna, liannahu fi'lun mudari. Oke. Mu'rab karena dia fi'il mudhari. Lanjut. Mabni, Mabni. ma- Padahal mabni dia itu Ustadz. fi'il mudhari apa fi'il madi? Di buku kedua kita udah bahas ciri-ciri fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada 4. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Nah, itu kan diawali oleh ta. Ta di situ bermakna Oh, naam. mukhotobah. Ta di situ bermakna apa? Yang diajak bicara. Tafhamna. Jadi tafhamna ini fi'il mudhari apa fi'il madi? Hah? Mudari Ustadz. Mudhari. Tapi kenapa dikatakan mabni? Kan fi'il mudhari tadi mu'rab. Ada nun niswahnya. Iya. Lianna sholat bihi nunun niswah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun yang ada di akhirnya tuh yang berharokat fathah. Itu nun penanda jamak perempuan. Ketika taknya itu adalah mukhotobah, berarti mukhotobahnya ini adalah perempuan yang jamak lebih dari 2 orang. Baik. Lanjut. Mu'rab. Yajaruna, Dibaca dulu. yakhrujuna, mu'rab. Yakhrujuna. Yakhrujuna mu'rab. Kemudian Tashrabina, mu'rab. tashrabina mu'rab. Kemudian Yaktubna, mabni. mabni Dan nun karena na ni niswahnya. nun niswah ya. Gitu. Naam. Apa bedanya tuh? Yaktubna sama tafhamna selain dari artinya ya. Kalau artinya Di jelas beda. Nah, kira-kira apa bedanya? Padahal dia sama-sama diakhiri dengan nun niswah. Yaktubna berarti domirnya apa? Yaktubna domirnya apa di sini? Hun, hunna mereka perempuan. Kalau tafhamna failnya apa? Domirnya apa? Domirnya apa tafhamna?
Kan tadi udah saya bilang mukhotob diajak bicara terus jamak perempuan. Domir apa jamak perempuan itu? Kunna Ustadz. Hah? Astagfirullah. Kunna. Kok Huna? Huna mah Kunna. ghaibah. Ayo. Astagfirullah, lupa. Astagfirullah. Astagfirullah lupa. Ayo. Ini dulu Ustadz. Anda Nah, mikir. yang lain boleh bantu. Antunna. Antunna. Ayo jangan lupa. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke nomor 2. Serta nomor 2 ada. Serta nomor 2, silakan. Dibaca dulu soalnya. Alamatul i'rabi fil mudhari. Ya, ma'alamatul i'rabi al-asliyati fil mudhari'i. Ayo coba, apa aja tanda i'rab asal untuk fi'il mudhari? Ad-dhammah, al-fathah, as-sukun. As-sukun. Ad-dhammah pada i'rab apa? Dhammah pada i'rab apa? Pada i'rab Fathah pada i'rab pada apa? i'rab Sukun pada i'rab apa? dhammah pada i'rab marfu', fathah pada i'rab mansub, dan sukun pada i'rab majzum. Ya. Dhammah pada i'rab rofa. Kalau i'rab itu ya rofa, nasab, jazm, jer ya. Kalau udah bentuknya maf'ul seperti marfu, mansub, majzum, majrur itu kata yang di i'rab dengan i'rab tersebut. Nah, jadi domah untuk i'rab rofa, fathah untuk i'rab nasab, dan sukun untuk i'rab jazm. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 3, peserta nomor 3. Ada nggak peserta nomor 3? Hadir Ustadz. Oke, barakallahu fiik. Nah, tafadhali silakan. Ma'alamatul i'rabil fi Ma'alamatul i'rabi al-far'iyati fil af'alil khamsati. Nah, pada fiil-fiil yang 5 nih, otomatis Ustadz. tanda i'rabnya Alamatur bang raf'i ya. subutun nuni wa alamatun nasbi wal jasmi hadfun nuni. Iya, alamatur raf'i subutun nun, kemudian Alamat alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. hadfun nuni, penghilangan nun. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 4. Peserta nomor 4 ada? Ada Ustaz. Nah, silakan. Ma alamatul jasmil far'iyati fil fi'lin nakis. Ini Alamatul bukan al-far'iyati tapi al-far'iyatu. Ma alamatul al-far'iyatu. jazmi al-far'iyatu. Naatnya alamah. Alamatul jasmi fi hasbul akhirihi. Pada fiil nakis. Has, hasbul akhirihi. Hasbul harful illah. Iya, hadfu harfil illah fi i'rab apa? Jazm ya kan yang ditanya jazm berarti hadfu harfil illah. Baik itu yang nakis dengan alif maupun nakis dengan apa? Ya dan wawu. Semuanya hilang tuh ketika jazm. Baik, nomor 5, peserta nomor 5. Ma alamatur raf'i fil fi'lin naqis. Alamatur raf'i fil fi'lin naqis dhammatun muqaddaratun. Iya, betul sekali. Ad-dhammah al-muqaddarah. Nah, itu semua berlaku pada fi'il nakis yang dengan apa? Dengan alif, kemudian dengan ya, kemudian dengan wawu. Nanti alasan muqaddarahnya yang berbeda-beda. Untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan huruf ilat ya dan wawu, maka dia tanda rofaknya dhammah muqaddarah sebab berat atau sikol.
kalau fiil mudhari' mutal akhir dengan alif ketika rofa dia memang betul dengan domah muqaddarah, tapi apa alasannya? Ta'azzur. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Baik, nomor 6. Peserta nomor 6. ما علامة النصب في الفعل الناقص المفتوح العين علامة النصب ألف Kok مقدرة alif? Kok alif? Bukan alif. Fathah oh iya فتحة مقدرة Iya, fathatun muqaddaratun. Nah, ini Yes. ketika apa? Ketika fiil mudhari' mutal akhir dengan alif ketika nasab, ya dia dengan fathah muqaddarah. Kenapa kalau fiil mudhari' mutal akhir dengan ya dan wawu tidak dimasukkan dalam pembahasan i'rab yang ditakdirkan? Tidak, karena mereka berdua fiil mudhari' mutal akhir dengan ya dan wawu ketika nasab tanda fathahnya nampak gitu. Seperti konsep isim manqus saja ketika nasab ya tanda fathahnya nampak. Lanjut nomor 7, peserta nomor 7. Gak ada. Peserta nomor 8. Gak ada. Peserta nomor 9. Gak ada. Peserta nomor 10. Nomor 9 ada? Iya Silakan. Ustaz. Nah, Ma alamatul jazmi fi fi'lil mudha'afi. Fathah Ustaz. kok fathah? Ayo. Nah, ini balik lagi nih. Apa Ayo nih. mudha'af? Itu ya alamatul jazmi fil fi'lil mudha'afi fa alamatul jazmihi sukunun Sukun muqaddah. muqaddarah. Iya, Sukun muqaddarah. sukunun muqaddarun. Ayah, Sukun beneran muqaddarun. sukun biduni tak marbut apa? Iya, betul, sukunun muqaddarun. Selesai pembahasan kita. Untuk fiil ini tidak ada latihan yang spesifik, ya berarti saya akan berikan latihan. Saya akan berikan latihan untuk teman-teman apa mengi'rabnya. Insya Allah saya akan berikan contoh kaidah pengi'rabannya. Jadi teman-teman tinggal mengikutinya saja. Saya akan bikinkan soal dalam bentuk tabel insya Allah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah di pertemuan karena ada tugas ya, karena ada tugas. Jadi besok diliburkan dulu ya. Besok libur lagi, besok libur ya, Kamis. Nah, karena besok saya akan berikan soalnya. Bisa teman-teman kerjakan itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Seperti kemarin, hari Senin besok berarti dikumpulkan. Dan Senin sore ya lanjut seperti biasa. Kita belajar masuk ke pelajaran yang kedua. Dibuka dengan percakapan seperti biasa. Nah, barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudurikunna. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Allah yubarik fik. Wa iyyakunna jami'an. Hayyakunallah.